Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, nama saya Baik Dewi Sulastri SPD. Saya calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran pada hakikatnya tidaklah sama. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun atau memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki peserta didik agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga menciptakan ruang bagi peserta didik untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya serta menjadi manusia yang mandiri. Sementara pengajaran adalah bagian dari pendidikan dan pengajaran juga merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang pemahaman Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik peserta didik. Biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan harian. Jika nilai mereka sudah mencapai KKM, dinyatakan bahwa pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebatas objek pembelajaran, sehingga pembelajaran terpusat pada guru atau menggunakan metode teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya lebih ke ketercapaian materi, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat tiap semesternya. Saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal materi yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat kepada murid. Selain itu, sebagai guru, saya harus mempelajari karakteristik peserta didik karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai setiap karakter murid dan memberikan kesempatan untuk mereka tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pendidikan yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, dan komunikasi, serta kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada peserta didik, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang peserta didik dengan menjalin komunikasi yang baik.
Nah, demikianlah video yang saya buat. Semoga menginspirasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.